Sinkronasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data. Sinkronasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibatnya adanya akses secara kongruen. Proses-proses tersebut disebut dengan konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Perangkat sinkronasi adalah instruksi test and set adalah instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Test and set dapat dianalogikan dengan kode di bawah ini ya. Function test and set. Buka kurung var target tanda kutip boolean and tutup kurung boolean tanda petik koma begin test tanda garis and tanda garis set koma titik koma sampai dengan target titik koma target titik 2 sama dengan true titik koma n. Semafor merupakan sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment and decrement. Monitor digunakan untuk menangani masalah yang akan muncul karena pemakaian semafor. JVM ialah mengimplementasikan monitor. Monitor JVM dapat digunakan menggunakan keyword synchronize. Manfaat sinkronasi ialah sebagai penyimpanan data sementara dan non-sementara agar dapat mempermudah pekerjaan. Masalah pada sinkronasi terdapat dari masalah lainnya seperti masalah race condition atau critical section. Oke, kita akan jelaskan tentang race condition dulu ya. Race condition merupakan suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya secara bersama-sama. Cara menghindari race condition ya, jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak bisa masuk dalam critical section tersebut. Dan yang kedua, kita akan menjelaskan tentang pengertian critical section. Critical section merupakan suatu kode segmen dari proses-proses yang memungkinkan terjadinya race condition. Beberapa kode dalam critical section, kode tersebut ialah entry section atau kode yang difungsikan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section di mana kode ini hanya ada dalam suatu proses yang dapat dieksekusi pada suatu waktu. Exit section akhir dari critical section dan mengizinkan proses lain. Remainder section kode istirahat setelah masuk ke dalam proses critical section. Solusi critical section adalah mutual exclusion. Jika proses sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Terjadi kemajuan progres jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang kedua, ada batas waktu tunggu atau bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Dan critical section dalam kernel adalah interupsi. Interupsi itu merupakan suatu pusat pada sistem operasi yang menjadikan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi terhadap lingkungannya. Pemrogram berbasis interupsi secara langsung didukung hampir dengan seluruh CPU modern. Peg atau fault. Peg atau fault merupakan exception untuk permintaan alokasi peg ke memori. Dalam konteks memori maya, peg fault sering disingkat dengan fault. Kernel kode memanggil fungsi penjadwalan sendiri. Critical section mempunyai beberapa kode. 1. Entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. 2. Critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Dan yang ketiga, exit section, akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Dan terakhir, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. Jadi, sekianlah dari hasil penjelasan saya tentang sinkronasi. Apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan, mohon dibaca ulang kembali. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.